Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Matematika Diskrit yang beranggotakan Risma Nurhasanah, Cindy Safira Wilista, Muhammad Taufikiatul Asna, dan Bima Yurisa Putra. Di sini kami akan mempresentasikan materi pohon atau tree. Adapun submateri yang akan kami bahas adalah pohon dan hutan, pohon berakar, pohon biner, serta pohon rentang. Pohon 1. Sejarah pohon. Pohon digunakan sejak tahun 1857 oleh matematikawan Inggris Arthur Cayley menghitung jumlah senyawa kimia dengan pohon. Dalam kehidupan, pohon digunakan untuk menggambar hierarki silsilah keluarga, struktur organisasi, dan lain-lain. 2. Definisi pohon. Pohon adalah graf tak berarah yang terhubung dan tidak punya sirkuit. 3. Sifat-sifat pohon. Teorema. Misalkan G adalah Fe, adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka pernyataan di bawah ekuivalen. G adalah pohon. Setiap pasang simpul di G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurangi 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurangi 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf hanya akan membuat satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Contoh pohon. 1. Sebuah pohon memiliki simpul berderajat 1, 3N buah simpul berderajat 2, dan N buah simpul berderajat 3. Tentukan simpul dan sisi dalam pohon tersebut. Penyelesaian. Menurut lema jabat tangan, jumlah derajat semua simpul dalam graf adalah 2 jumlah sisi dalam graf tersebut, sehingga diperoleh 2N kali 1 ditambah 3N dikali 2 ditambah N dikali 3 sama dengan 2 mutlak E ekuivalen dengan 11N sama dengan 2 mutlak E. Menurut teorema, jumlah sisi pada sebuah pohon adalah jumlah simpul dikurangi 1, maka diperoleh mutlak E sama dengan 2N plus 3N plus N dikurangi 1 sama dengan 6N dikurangi 1. Dengan mensubstitusi persamaan terakhir ke persamaan pertama, diperoleh 11N sama dengan 2 dikali N dikali 6N dikurangi 1 sama dengan 12N dikurangi 2 ekuivalen dengan N sama dengan 2. Jadi, jumlah simpul pada pohon adalah 6N sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12 dan jumlah sisinya adalah 6N dikurangi 1 sama dengan 11. Hutan atau forest. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Gambar A adalah contoh dari pohon, karena tidak memiliki sirkuit dan merupakan graf yang terhubung. Gambar B merupakan contoh dari pohon, karena tidak memiliki sirkuit dan merupakan graf yang terhubung. Gambar C bukan merupakan contoh dari pohon maupun hutan, karena memiliki sirkuit. Contoh D adalah hutan, karena bukan merupakan graf terhubung. Pohon berakar. Pohon berakar adalah suatu pohon di mana ada satu titik yang menjadi akar atau dikhususkan dari yang lain. Titik ini disebut akar atau root. Istilah penting. A. Tingkatan atau level. Suatu titik merupakan banyaknya titik garis antara titik tersebut dengan akar. B. Tinggi atau height. Pohon adalah tingkatan maksimum yang dimiliki
oleh masing-masing titik pada pohon. C. Anak atau children. Dari titik V adalah semua titik yang berhubungan langsung dengan V, tetapi memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari V. D. Jika Y adalah anak dari V, maka V disebut dengan orang tua atau parents dari Y. E. Saudara atau sibling adalah dua titik yang memiliki orang tua yang sama. Berikut contoh pohon berakar. Pada gambar tersebut, apabila G sebagai akar pohonnya, maka anak atau children dari B yaitu A dan C. Saudara atau siblings dari E yaitu B dan H. Orang tua atau parents dari H yaitu D. Untuk tingkat D, jumlah garis antara D dengan akar G adalah 1. Secara analog, tingkat E ekuivalen tingkat B ekuivalen dengan tingkat H adalah 2. Dan untuk tingkat A, ekuivalen tingkat C ekuivalen dengan tingkat F, yaitu 3. Untuk tinggi pohon maksimumnya adalah 3. Jenis-jenis pohon berakar. 1. Pohon terurut atau ordered tree, yaitu pohon berakar yang urutan anak-anaknya sangat diperhatikan. 2. Pohon MRI merupakan pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak. Pohon MRI dikatakan RI, teratur atau penuh, full, jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M anak. Untuk jumlah seluruh simpul pada pohon MRI teratur dengan tinggi H adalah S sama dengan M0 tambah M1 tambah M2 sampai tambah MH sama dengan MH plus 1 kurangi 1 dibagi dengan M min 1, sehingga jumlah seluruh simpul untuk T bukan pohon MRI penuh adalah S kurang dari sama dengan kurung buka 1 plus X kurung tutup pangkat N sama dengan M H plus 1 min 1 dibagi dengan M min 1. Pohon biner. Jadi untuk pohon biner, yang dimaksud pohon biner atau binary tree itu adalah pohon berakar dan terurut yang setiap titiknya memiliki paling banyak 2 anak yang disebut anak kiri atau left child dan anak kanan atau right child. Nah, pohon biner itu pohon biner penuh itu pohon biner yang setiap titiknya memiliki tepat 2 anak. Jadi kalau ada pohon biner yang memiliki 2 anak kiri dan kanan, itu bisa dikatakan dengan pohon biner penuh. Lalu pohon biner dikatakan seimbang jika dan hanya jika tinggi upa pohon atau subtree kiri dan tinggi upa pohon subtree kanan memiliki perbedaan maksimal 1.
letaknya ada di pohon ekspresi atau pohon keputusan itu. Jadi pohon biner itu kalau memiliki selisih satu atau memiliki perbedaan satu saja, itu dikatakan pohon biner seimbang. Apabila lebih dari satu, maka pohon biner tersebut tidak bisa dikatakan seimbang. Lalu pada contoh pohon biner, nah di sini ada contohnya. Diketahui 8 buah koin uang logam. 1 dari 8 koin itu ternyata palsu. Koin yang palsu mungkin lebih ringan atau lebih berat daripada koin yang asli. Misalkan tersedia sebuah timbangan neraca yang sangat teliti. Buatlah pohon keputusan untuk mencari uang palsu dengan cara menimbang paling banyak hanya 3 kali saja. Nah, untuk penyelesaiannya, ini misalkan 8 koin uang logam itu diberikan nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, daun menyatakan koin yang palsu. Pohon keputusan untuk mencari koin uang logam yang palsu ditunjukkan pohon yang ada di bawahnya. Jadi itu ada A, B, C, D, E, F, G, H sebagai pusatnya, lalu memiliki anak kiri yang G, H, E, F palsu ada di antara E, F, G, H ya. Lalu untuk A, B, C, D palsu apabila E, F, G, H asli. Nah, apabila terus mempunyai anak lagi apabila G, H palsu dan E, F palsu, nah dan seterusnya. Pohon rentang. Definisi dari pohon rentang adalah suatu graf terhubung G adalah subgraf G yang merupakan pohon dan memuat semua titik dalam G. Adapun teorema yang terdapat di dalam pohon rentang adalah setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon rentang. Pohon rentang ini diaplikasikan dalam jumlah ruas jalan yang dibuat seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota, serta perutean pesan pada jaringan komputer. Adapun ciri-ciri dari pohon rentang adalah yang pertama, jika terdapat beberapa pohon rentang dari suatu graf, maka semua pohon rentang tersebut memiliki jumlah garis yang sama. Yang kedua, pada graf dengan K titik, semua pohon rentangnya akan mempunyai K-1 buah garis. Contoh pohon rentang. Carilah semua pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar di samping. Penyelesaiannya, graf G mempunyai satu sirkuit, yaitu V1, V2, V4, dan juga V5. Untuk membuat pohon rentang, salah satu garis dalam sirkuit tersebut harus dihilangkan agar menjadi suatu pohon. Karena satu-satunya sirkuit dalam graf G adalah V1, V2, V5, V4 yang memuat 4 garis, maka untuk menjadikannya pohon cukup dihilangkan satu garis, sehingga terdapat 4 pohon rentang yang mungkin dapat dibuat. Keempat pohon rentang tersebut tampak pada gambar berikut. Gambar A adalah suatu pohon rentang dengan menghilangkan garis yang menghubungkan simpul V1 dan V2. Gambar B menghilangkan garis yang menghubungkan simpul V2 dan V5. Gambar C menghilangkan garis yang menghubungkan simpul V5 dan V4. Dan pohon rentang D yaitu menghilangkan garis yang menghubungkan simpul V4 dan V1.